alihkan ke Bapak Hidayat Nur Wahid untuk menambahkan mengelaborasi terkait pertanyaan dari penanya tadi mengenai pemilu yang fair dan kebebasan pers yang selama ini disinyalir penguasa itu sendiri adalah bagian dari pers itu sendiri, sehingga tidak adanya sifat yang kompetitif antara para pesaing peserta pemilu. Ya. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan disampaikan oleh Pak Syarif Hasan ya. Kalau tadi beliau menyoroti dari sisi partai politik, peserta pemilu, pemerintah, media dan lain sebagainya. Itu sangat benar. Karena memang kalau merujuk pada Undang-Undang Dasarnya di pasal 22E itu memang sudah diatur bahwa pemilu itu harus langsung, umum, bebas dan rahasia dan jujur dan adil. Nah, itulah fair enough itu. Kalau itu dilaksanakan, ya memang akan terjadilah apa yang diharapkan, yaitu pemilu yang fair enough, jujur dan adil dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba melihat dari sisi yang lain ya. Ini sisi karena pemilu itu kan bukan hanya partai politik, bukan hanya anggota DPR atau calon anggota DPR, calon anggota DPD atau calon presiden. Pemilu itu juga melibatkan pemilik kedaulatan tertinggi. Siapa itu? Rakyat. Pasal 1 ayat 2 menegaskan tentang kedaulatan tidak lagi ada di tangan MPR, tapi kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Rakyat pemilik kedaulatan inilah yang memilih, dan pilihan rakyat itulah yang akan jadi, yang dipilih rakyat jadi, yang tidak dipilih oleh rakyat tidak jadi. Ketika saya terpilih menjadi ketua MPR tahun 2004, selisihnya hanya 2 suara saja. Artinya 2 suara itu bisa merubah hasil akhir, gitu ya. Dalam besarannya juga begitu. Tapi kan yang sering terjadi, seringkali begitu ya, dalam praktek kampanye gitu ya. Seringkali calon anggota DPR misalnya datang ke satu kawasan, kemudian ditanya oleh warga tuh, Anda mau ngasih apa gitu. Karena si calon anggota yang lain sudah ngasih semen sekian sak gitu. Anda ngasih berapa? Kalau Anda ngasihnya di bawah yang dikasih oleh yang itu, ya Anda nggak bisa. Ada juga yang mengatakan, Anda ngasih apa? Yang sana sudah menjamin untuk bangun jembatan. Anda mengasih apa? Nah, jadi bahkan ada yang kemudian rakyat atau komunitas rakyat membuat spanduk tuh. Kami warga RT tertentu siap menerima serangan fajar. Jadi kalau calon anggota DPR mau ke sana harus siap-siap serangan fajar. Kalau tidak, ya yang diterima adalah yang ngasih serangan fajar. Sekarang karena sudah semakin rajin beribadah, tambah lagi serangan fajar, siap menerima serangan duha. Tambah lagi siap serangan duhur. Dan yang paling dahsyat, siap menerima serangan waktu tahajud. Wah, itu kan dahsyat sekali itu. Nah, ini kemudian menghadirkan kontestasi pemilu, kontestan pemilu yang tadi akhirnya tidak adil, tidak jujur, tidak transparan, karena dia akan meloloskan maunya si pemberi suara. Jadi, nah tetapi di pihak yang lain ada kasus yang sangat menarik. Dalam Pilgub DKI tahun 2017 itu banyak kasus di sini di Jakarta bagaimana rakyat melaksanakan kedaulatannya dan mencegat itu di jalan, dicegatin tuh. Kalau ada yang kemudian mau apa namanya dari pihak calon gubernur sebelah sana gitu ya akan membagi sembako, dicegat sudah. Jadi nggak bisa masuk, truk yang bawa sembako itu tidak masuk, dicegat bahkan oleh emak-emak. Ada juga kemudian yang mereka mengetahui ada gudang penyimpanan sembako untuk dibagi bagi arah rakyat gitu supaya kemudian memilih calon yang bukan pilihan kita gitu. Dibongkar oleh mereka, oleh rakyat dibongkar itu dan kemudian dilaporkan ke polisi. Nah, rakyat yang berdaulat semacam ini juga penting. Satu pihak dia tidak memprovokasi dan atau tidak mengkondisikan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD atau calon presiden untuk melakukan money politik dengan mengatakan bahwa kami tidak memerlukan money politik Anda. Dan di pihak yang lain keberanian mereka untuk menolak gitu, menolak dan bahkan membongkar. Nah, kalau rakyat betul-betul berdaulat, maka pada gilirannya calon presiden, calon anggota DPR, anggota DPRD dan lain sebagainya juga tidak perlu kemudian melakukan tadi money politik, tidak perlu melakukan kong kali kong yang kurang menghadirkan pemilu yang tidak luber jurdil. Jadi menurut saya selain peran pemerintah, peran penegakan hukum, peran KPU dan lain sebagainya, penting juga peran rakyat. Bahkan rakyat bisa jadi sangat efektif seperti kasus dalam Pilgub DKI itu, efektif betul.
di setiap gang dijagain dan kemudian berani untuk menolak, berani untuk mengembalikan. Itu rakyat yang berdaulat. Kalau ini bisa terjadi, maka menjadi salah satu daripada pintu besar untuk terjadinya pemilu yang betul-betul luber dan jurdil, fair enough dengan segala dampak positif yang kita harapkan. Nomor 2 terkait dengan masalah kalau yang tadi memang menjadi sulit ketika kemudian seringkali rakyat dibikin beratnya, ekonominya berat, dampak COVID-19 berat, sehingga kemudian uang 50.000 itu juga sangat berarti ya. Terjadilah apa yang kemudian kaidah yang mengatakan memang rakyat kadang-kadang sengaja dibuat miskin supaya bisa dibeli dengan harga murah dalam kontestasi demokrasi. Nah, ini sebuah kejahatan demokrasi yang menurut saya harusnya tidak terjadi, dan apalagi di Indonesia, negeri Pancasila yang sila pertamanya menegaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang beragama Islam, yang paham tentang hadis ar-rasyi wal murtasyi finnar. Nah, itu satu sisi. Sisi kedua terkait dengan media. Sama juga, media kadang-kadang hanya menuntut kepada pihak yang lain untuk melaksanakan aturan, melaksanakan undang-undang, untuk taat dengan etika. Tapi kadang-kadang media melupakan bahwa untuk media sesungguhnya ada yang disebut dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu kalau dilaksanakan oleh media, nggak mungkin dia terkooptasi oleh pemodal, nggak mungkin dia terkooptasi oleh kepentingan politik, karena itu bertentangan dengan kode etik jurnalistiknya media. Nah, jadi lagi-lagi seperti rakyat yang harus berdaya, media juga berdaya karena mereka mempunyai aturan hukum yang mengikat mereka untuk tidak menjadi seperti tadi, dikooptasi oleh penguasa, dikooptasi oleh kekuasaan, dikooptasi oleh pemodal, dikooptasi oleh oligarki. Itu semuanya bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Jadi saya ingin mengatakan sebagai rakyat penting untuk berdaulat, media juga harusnya berdaulat karena memang aturannya begitu. Nah, kalau media tidak mau berdaulat, nah ini jadi masalah. Kalau rakyat tidak mau berdaulat, ini jadi masalah. Jadi masalahnya bukan sekedar kepada partai politik, calon anggota DPR, calon presiden, tapi juga kepada pihak yang lain yang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada proses demokrasi, baik itu yang namanya rakyat, pemilik kedaulatan tertinggi, maupun media yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Nah, saya berharap tentu dengan pengalaman yang panjang kita dan juga dengan cita-cita reformasi yang kita sepakati bersama, ya hendaknya semuanya belajarlah, semuanya mengambil tanggung jawab sejarah lah, baik itu rakyat, baik itu media, baik itu pejabat, baik itu negara, baik itu penegak hukum, siapa saja, ini adalah tanggung jawab sejarah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya menuntut para rakyat sementara pemerintahnya, penegak hukumnya semua gue. Tidak juga bisa kemudian menuntut kepada calon anggota DPR, calon presiden untuk tidak melakukan money politik ketika rakyatnya justru sangat permisif. Tadi membuka serangan dari subuh sampai tahajud, itu tentu juga menjadi bermasalah. Jadi semua pihak penting untuk mengambil peran mensejarahnya, dan dalam konteks Islam ya kita tentu tahu bahwa kita semuanya nanti akan diminta bertanggungjawaban oleh Allah tentang an umrihi fima afnah, termasuk juga an malihi fima tasabu wa fima anfaqa fi, tentang umur yang Allah berikan, termasuk kedaulatan yang Allah berikan itu dipakai untuk apa? Untuk memilih yang jahat atau untuk kemudian mengembangkan money politik, untuk kemudian menghadirkan kondisi politik yang tidak kondusif. Tentang harta yang Allah berikan itu dipakai untuk apa? Untuk nyuap, atau sebaliknya untuk memakmurkan kehidupan, memakmurkan masjid, mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan rakyat supaya kemudian rakyatnya ekonominya maju, pendidikannya maju, sehingga mereka berdaulat memilih dengan baik dan benar atau tidak. Agama Islam mengajarkan tentang tanggung jawab yang bukan hanya di dunia, tapi juga tanggung jawab di akhirat. Kalau itu bisa kita lakukan, ya itu kan sekali lagi dalam konteks Pancasila itu kan sila pertama. Jadi kalau itu dilaksanakan sekali lagi, maka semua pihak bisa berperan untuk memutus lingkaran setan bermasalah ini, supaya kemudian kita bisa masing-masingnya berperan untuk menghadirkan pemilu yang berkeadaban dan sekaligus hasilnya yang juga berkeadaban, yang karenanya insya Allah akan bisa dihentikan itu. Nah, mungkin dihentikan total tidak bisa, tapi mayoritas bisa seperti kasus Jakarta, Pilgub DKI tahun 2017 misalnya, ternyata juga bisa dilakukan sebuah koreksi terhadap money politik untuk kemudian bisa menghadirkan pilihan rakyat yang terbaik dan memang terbukti yang terbaik. Demikian saya kira, terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan. Masya Allah di Indonesia Tengah sudah mendekati jam tengah malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.